Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, segala sesuatu yang terbaik kita dapatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-sama naikkan pujian ini dari awal. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar bagiku. Sama-sama katakan, bersamamu, bersamamu Bapa. Waktu saja saya serahkan kepada Bapak.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sediakan hati kita untuk bersama-sama mendengar nasihat firman Tuhan yang pasti tidak akan pernah salah. Dia akan menasehati kita dan firman-Nya pasti tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jika kita mau buka hati untuk diingatkan, dinasehati, dituntun, kita pasti menikmati apa yang Allah janjikan dalam hidup kita sesuai firman Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi kita katakan pujian ini dari awal. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku hanyalah bersama. Ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, haleluya. Kuduskan pikiran, hati, dan roh kami Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur, menyambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Anak-anak dan semua kaum muda, remaja, bahkan orang tua, kita ada dalam rumah Tuhan bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini. Kami atas nama keluarga Gembala Sidang mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh keluarga besar Philadelphia. Baik untuk kelompok kita di Gumawang dan saudara kami yang ada di Totorejo. Pasti sebentar saudara pun akan ikut saksikan tayangan ini. Kami percaya demikian. Bahkan buat semua saudara kami dimanapun berada yang ikut melihat bahkan bersama-sama menyaksikan tayangan ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru ini hidup kita semakin dipersembahkan kepada Tuhan dan hidup kita semakin mengutamakan Tuhan. Tadi kita sudah dengar kesaksian dari salah satu bapak rumah tangga bahwa betapa indahnya pekerjaan Tuhan di tengah-tengah usaha, pekerjaan dan bisnisnya. Tuhan menolong dari situasi yang tidak mungkin, dari situasi yang berat dan sulit. Tetapi ketika berani mengambil langkah, harus mengutamakan Tuhan, harus mengutamakan persekutuannya dengan Allah. Karena memang ketika seorang anak Tuhan berani mempersekutukan hidupnya bagi Allah, Allah pasti menuntun dia, Allah pasti menyertai dia, dan Allah pasti membuktikan janjinya
Ya dan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca satu ayat saja yang menjadi seperti kesimpulan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16, Mazmur pasal 91. Saya mengajak kita untuk membaca satu ayat ini. Bersama-sama kita mau katakan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. 1, 2, ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Penulis kitab Mazmur mengingatkan dan menasehati kita pada hari pertama dalam minggu ini di tahun 2021. Saya terlalu yakin, saya percaya bahwa nats ini pasti mengajar kita, pasti menasehati kita, pasti menuntun kita. Dan jika kita mau, apa yang dituliskan yang kita baca bersama-sama, pasti kita nikmati. Penulis kitab Mazmur katakan, dengan panjang umur Tuhan akan kenyangkan, Allah akan menyertai, Allah akan memperlihatkan keselamatan kepada setiap anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun yang lalu. Dari Januari, begitu masuk bulan Februari, kita mendengarkan berita yang menakutkan. Sampai berbulan-bulan, bahkan sampai saat ini, bukan berkurang, tetapi bertambah jumlahnya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga gereja, harus berdoa, harus berjuang, dan berusaha mendukung pemerintah, supaya situasi yang sulit itu bisa segera berlalu dari negeri kita, dari tengah-tengah kita. Firman Tuhan berjanji, seorang anak Tuhan dengan umur yang panjang, Allah akan kenyangkan dia. Berarti bicara mengenai keberkatan dan keberhasilan. Dan akan diperlihatkan kepadanya penyertaan Tuhan, keselamatan. Keselamatan di rumah, dijagai Tuhan. Keselamatan di perjalanan, Tuhan sertai kita. Keselamatan di tempat kita beraktivitas, Tuhan sertai kita. Bahkan keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ketika kita hidup sungguh di dalam Tuhan, tetap menjadi bagian dan menjadi milik yang kita dapat nikmati dan rasakan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh tanamkan di dalam hati kita janji firman Tuhan ini. Dengan panjang umur, kita sudah dipanjangkan hitungan bilangan usia kita. Meskipun memang berkurang, hitungannya bertambah, tetapi sesungguhnya waktu kita semakin berkurang. Jika tahun 2020 Allah karuniakan kepada kita lewat sepanjang tahun, jangan takut dan jangan kaget kalau saya katakan, mungkin akan ada yang masuk gilirannya di tahun 2021. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa tolak. Tidak ada yang bisa bilang jangan. Saya belum mau. Saya belum siap. Siap atau tidak, mau atau tidak, suka atau tidak, jika sudah waktunya Tuhan, Dia pasti ambil kita. Yang terpenting, yang terutama, pastikan supaya di usia yang panjang kita diberkati Tuhan
di usia yang panjang, keselamatan pun menjadi bagian dan milik kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, saya mengajak kita untuk renungkan hal ini. Yang menjadi topik apa yang kita mau renungkan dari Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Pemeliharaan Allah. Allah sanggup memelihara umat Tuhan. Allah tidak pernah kekurangan. Allah tidak pernah putus asa. Allah tidak pernah khawatir. Allah tidak pernah berkata, aku tidak mampu lagi. Tetapi pemeliharaan Allah pasti ajaib, pasti sempurna. Kitalah anak-anak Tuhan yang seringkali melalaikan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita seolah-olah mau bertindak. Kita seolah-olah mau berperilaku. Kita seolah-olah mau berkata, aku lebih hebat daripada kalau Allah memelihara hidupku. Saksikan tampilan-tampilan kita sepanjang tahun 2020. Mungkin kita pun pernah ada dalam sikap itu. Seolah-olah kita berkata, aku tidak membutuhkan pemeliharaan Tuhan. Mungkin orang katakan, oh dari mulutku tidak pernah keluar seperti itu. Tetapi dari cara berpikir kita, dari sikap kita, dari tindakan kita, seringkali kita menampilkan tampilan yang sama dengan aku tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Aku tidak membutuhkan pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Bersyukur kepada Tuhan, kalau tahun yang lalu Allah sudah lewatkan kita dan masuk tahun ini. Tetapi dengarkan ini. Pastikan jangan kembali kepada sikap, kepada cara berpikir, bahkan cara kita bertindak yang seolah-olah kita mau melalaikan dan melupakan, kita mau merendahkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Pastikan itu tidak terjadi di sepanjang tahun 2021. Minta pertolongan Tuhan supaya kita tidak tampil lagi dalam sikap seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, yang mau berkata, aku tidak membutuhkan pemeliharaan Allah dalam hidup ini. Tadi jelas bagi kita semua, kesaksian dari Bapak rumah tangga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidupilah terlebih dahulu persekutuan dengan Tuhan. Maka Allah pasti akan menambah-nambahkan apa yang patut untuk ditambahkan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah sulung sepanjang tahun 2021 ini adalah hari sekarang. Kita berani datang dan mempersembahkan buah sulung kita. Itulah hari yang baru bagi Allah. Pastikan untuk tertanam di dalam hati kita pemeliharaan Allah yang sungguh bagi anak-anak Tuhan. Dalam segala situasi, Allah sanggup memelihara umat Tuhan. Apapun situasinya, seperti apapun situasinya, Allah sanggup memelihara hidup umatnya. Situasi yang sulit, masalah yang silih berganti datang, kesulitan yang seperti tidak ada jalan keluar, jawaban doa yang rasanya belum kunjung tiba. Perhatikan, dalam segala situasi Allah sanggup memelihara hidup kita. Dalam segala situasi Allah sanggup berperkara atas hidup anak-anak Tuhan. Jangan lupakan Tuhan.
Jangan anggap remeh pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita memang harus bekerja, harus berjuang, harus berjerih lelah, harus kita tampilkan apapun keterampilan kita ketika kita beraktivitas. Tetapi dengarkan, kita sangat terbatas dalam banyak hal. Kita pasti terbatas dalam banyak situasi. Tetapi dalam segala situasi, dalam segala hal, Allah sanggup memelihara umatnya. Januari tanggal 1 sampai nanti tanggal 31 bulan 12, Allah sanggup memelihara hidup umatnya yang menunjukkan ketundukan hati, yang menunjukkan rasa hormat, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Allah. Allah pasti memampukan dia supaya hidupnya terpelihara dalam segala situasi yang dia hadapi. Kalau kita baca kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, ada begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh anak Tuhan yang ditulis dalam nats itu. Ada banyak situasi yang dia hadapi, kesulitan yang dia hadapi, dan dia pasti tidak bisa melewatinya jika bukan karena dia hidup berserah dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan beri kita kekuatan dan kerendahan hati untuk menanggalkan segenap sikap yang tidak memperdulikan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana seorang pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, warga gereja, pengikut Kristus dapat menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya? Ini pertanyaan yang patut kita jawab. Meskipun Mazmur 91 kita sudah berulang kali membaca, tetapi dalam hari pertama ini kita pasti diingatkan bagaimana seorang anak-anak Tuhan dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya di sepanjang hari-harinya menghadapi segala situasi. Bagaimana kita dapat menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Maka lihatlah yang pertama. Dari ayat-ayat itu kita dapati kalimat ini. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan begini. Jika seorang anak Tuhan mau duduk dalam naungan yang maha tinggi, mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dia akan berkata, Allah yang kupercayai, dia akan mengerjakan yang terbaik, dia akan berbuat yang terbaik. Penulis kitab Mazmur katakan, tempat perteduhanku adalah Allah yang kupercayai. Maka yang pertama perhatikan ini saudara, bagaimana seorang anak Tuhan dapat menikmati, merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Kita harus berani mempersembahkan hidup kita hanya bagi Allah. Itu hal yang pertama. Bukan kecerdasan kita, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, karena itu pasti terbatas. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika seorang anak Tuhan berani duduk, berani bermalam, memberi waktunya, mempersembahkan hidupnya hanya bagi Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang anak Tuhan yang tidak mau menanggalkan kesombongan dan kecongkakan dalam hidupnya. Mengapa demikian saudara? Karena bicara mempersembahkan hidup bagi Tuhan adalah sesuatu yang sulit bagi siapapun. Bicara mengenai mempersembahkan hidup bagi Allah
jauh lebih sulit daripada mempersembahkan persembahan kita seperti korban persembahan di bait Allah. Tetapi penulis kitab Mazmur katakan, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan pagi hari ini dia mau ingatkan kita. Kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dari Januari sampai akhir tahun ini, jika kita berani mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Bukan hanya di awal tahun, tetapi di sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam ibadah, tetapi di rumah, di perjalanan, di tempat kita bekerja. Sesungguhnya tidak sulit bagi seorang anak Tuhan yang merendahkan hati kepada Allah untuk berkata, Tuhan, saya mempersembahkan hidupku bagi Allah. Saya mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi anak-anak Tuhan yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tetapi akan menjadi sukar dan sulit ketika seorang anak Tuhan tidak mau merendahkan hatinya kepada Allah. Akan menjadi sulit bagi seorang anak Tuhan yang merasa bahwa kekuatan dan kemampuannya, keterampilannya sanggup untuk menolong dia. Tetapi jika kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami dari pagi hari, siang hari, malam hari, besok pagi, hari berikut, minggu berikut, bulan depan. Itulah seorang anak Tuhan yang berani mempersembahkan hidupnya hanya bagi Allah. Pastikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib, penulis kitab Mazmur katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kuperlihatkan kepada anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan, keselamatan daripadaku. Maka hal yang harus kita hidupi yang pertama, berani mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita untuk hal yang pertama ini. Dan kita berani berkata, Tuhan, saya mau berjanji, berikan kemampuan ya Tuhan, supaya sepanjang hari-hari kami berani mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami berani mengutamakan Tuhan dalam hidup ini lebih dari segala sesuatu. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya bagi Allah, Sang pemilik berkat, Sang sumber segala berkat, Sang sumber segala kasih karunia. Mari pastikan sikap ini menjadi sikap kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Kaum muda, remaja, orang tua, dewasa, pastikan, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau belajar untuk mempersembahkan hidup ini hanya bagi Tuhan. Pasti orang yang berani mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dengarkan ini. Saya yakin, orang yang berani mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, kira-kira bermain gamenya berkurang enggak kira-kira? Berkurang enggak? Berkurang. Yakin saya pasti berkurang. Kita bisa melihat anak-anak muda atau siapapun bermain game sampai jauh malam, bahkan sampai pagi. Tetapi begitu datang dalam rumah Tuhan, mengantuk dalam hadirat Tuhan. Saya harus katakan ini karena kita mau mempersembahkan buah sulung kita bagi Tuhan, ya. Kita mau persembahkan hari pertama ini
Izinkan Dia menasehati kita. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Seorang anak Tuhan yang berani mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, dia pasti mengutamakan Tuhan. Dia pasti sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ingat, bukan hanya ke gereja di hari Minggu, tetapi baik di rumah, di perjalanan, di tempat bekerja. Itu menjadi tempat di mana kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Apakah saudara mau menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini? Amin. Sekali lagi saya bertanya dan jawab dengan iman. Jika saudara tidak mau, jangan jawab. Apakah saudara mau mengalami, menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini? Amin. Persembahkan hidupmu bagi Tuhan. Yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, kita dapati di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana seorang anak Tuhan dapat menikmati pemeliharaan Tuhan yang pasti kadangkala membuat kita takjub, membuat kita kaget, membuat kita seperti mengalami sesuatu yang baru. Karena pemeliharaan Tuhan adalah ajaib bagi anak-anak Tuhan. Kita akan mengalami itu sepanjang tahun ini. Jika hal yang kedua, percaya dengan sungguh hanya bagi Allah, serta menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Bukan percaya kepada kekuatan dan kemampuan semata-mata dan mengalahkan keyakinan kita kepada pertolongan Tuhan. Tadi dengarkan apa yang Bapak keluarga itu sampaikan, saudara. Itu tidak salah, cara berpikir yang sehat. Aku mau kerjakan sesuatu pagi hari ini. Nanti malam saya datang dalam ibadah raya kedua. Betul ya Pak ya? Tetapi sesungguhnya di dalam hati telah terjadi pertentangan. Masih tetap jalan. Masih tetap lakukan sesuatu. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan. Puji Tuhan, lewat pengalaman itu, Roh Kudus mengingatkan. Jangan demikian lagi di hari berikut. Puji Tuhan. Allah menolong, Allah beri kesempatan untuk menikmati janji Tuhan, penyertaan Tuhan di hari berikut. Hal yang kedua, seorang anak Tuhan di sepanjang tahun ini, keluarga besar Philadelphia, sepanjang tahun ini akan menikmati penyertaan Tuhan jika kita percaya dengan sungguh hanya bagi Allah, serta menjadikan Allah yang terutama dalam hidup kita. Bukan pekerjaan yang terutama, bukan usaha yang terutama, bukan bisnis yang terutama. Tetapi siapa yang memberi pekerjaan itu? Siapa yang mempercayakan bisnis itu? Dia adalah sang sumber segala kasih karunia. Dia yang menitipkan kepada kita. Dia yang mempercayakan kepada kita. Jika Allah berkenan, Allah bisa tambah-tambahkan. Tetapi jika Allah tidak berkenan, Allah pun bisa ambil itu dan dipindahkan kepada orang lain. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, pastikan menjadi tampilan dan sikap kita di sepanjang tahun 2021 ini. Percaya sungguh hanya bagi Allah. Apapun situasinya, apapun masalah yang kita hadapi, jangan berkata, aku telah percaya kepada Tuhan, tetapi mengapa masalah ini datang? Aku telah menaruh hidup percaya sungguh bagi Allah,
Tetapi mengapa kesulitan ini bisa datang? Pasti di balik masalah, pasti di balik kesulitan, Allah memiliki rancangan terbaik. Maka pastikan untuk kita tetap percaya hanya bagi Tuhan. Dan jadikan Allah yang terutama dalam hidup kita. Bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup kita? Baru hal yang kedua ini berbicara mengenai seperti apa persekutuan kita kepada Tuhan. Seperti apa hidup beribadah kita bagi Allah. Seperti apa hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Itu akan menentukan keyakinan kita yang sungguh hanya bagi Tuhan. Itu akan membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang berani mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu dalam hidup ini. Jika kita bermalas-malasan untuk bersekutu kepada Tuhan. Salah satu contoh jika pagi ini kita tidak datang dalam ibadah raya pertama ini, dalam ibadah awal tahun ini, kita pasti tidak dengar kesaksian dari bapak rumah tangga tadi. Kita pasti tidak dengarkan itu. Jika kita menghadapi masalah hari esok seperti yang dia rasakan, dan kita tidak dengarkan kesaksiannya hari ini, besok kita bisa berkata, Allah tidak sayang kami lagi. Allah tidak peduli kami lagi. Kami sudah lakukan banyak hal, tetapi kami seperti jauh dari keberkatan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hari ini kesaksian itu berbicara kepada kita tentang hidup mengutamakan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Amin, saudara. Hidup mengutamakan Allah, untuk percaya sungguh bagi Allah lebih daripada segala sesuatu. Karena jika kita tidak percaya kepada Allah, jika kita tidak sungguh percaya bagi Allah, tidak mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sepanjang tahun ini akan berjalan datar dan normal-normal saja. Kita akan terima berkat dari usaha dan pekerjaan kita persis seperti yang kita taburkan. Tidak ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa dari pengalaman rohani demikian. Tetapi akan menjadi dahsyat dan luar biasa jika kita percaya sungguh bagi Allah dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kita akan melihat dan menyaksikan, kita akan heran dan takjub melihat betapa Allah sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi nyata dalam hidup kita, yang tidak terpikirkan menjadi pengalaman kita dari hari ke hari. Kita mau pilih yang mana, saudara? Sepanjang tahun yang lalu kita sudah banyak merasakan dan menikmati persis seperti yang kita kerjakan, itu yang kita dapat. Itu biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi sepanjang tahun 2021, kalau kita mau melihat seperti janji firman Tuhan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang engkau sediakan. Apa yang tidak mungkin, itu yang engkau kerjakan. Apa yang aku tidak bisa lakukan, itu yang engkau buat. Ya Tuhan, itu hanya akan dialami oleh anak-anak Tuhan yang percaya sungguh hanya bagi Allah. Karena Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan berkata, tidak mungkin saya membuang mutiara berharga kepada yang tidak dapat menghargainya, yang tidak akan pernah mengerti mengapa mutiara itu dititipkan dan dipercayakan kepada dia. Allah akan percayakan apa yang tidak mungkin menjadi nyata bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita berani percaya sungguh hanya bagi Allah dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Jika kita jadikan dia yang terutama,
maka kita pun akan ada dalam posisi di hadapan Tuhan yang dilakukan, yang diperlakukan seperti bagaimana kita memperlakukan Tuhan. Kadangkala sering muncul masalah, kesulitan dan kesukaran. Kita mengambil sikap terbalik, cara berpikir yang terbalik. Tidak sesegera mungkin menyadari mengapa situasi itu datang dalam hidup kita. Maka membuat kita menjadi nyaman untuk tetap tidak percaya sungguh bagi Allah. Membuat kita seperti nyaman untuk tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Padahal kita dengar, padahal kita percaya, padahal kita sering diingatkan. Bahkan perhatikan dari awal tahun ini kita diingatkan, jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Pastikan untuk percaya sungguh bagi Allah. Maka ingat topik firman Tuhan, Allah akan memelihara hidup umatnya, bukan memelihara seperti biasa. Karena mungkin kalau Allah kerjakan seperti itu saja, kita akan berkata ini karena kuat dan kemampuanku. Tetapi kita akan melihat sepanjang tahun ini bagaimana Allah yang dahsyat mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita, melewati batas kemampuan kita. Allah percayakan itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Allah buat nyata dalam hidup kita jika kita menaruh percaya sungguh hanya bagi Allah, serta menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Mari kita lihat yang terakhir, saudara yang kekasih. Seorang anak Tuhan akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Alkitab katakan, seorang anak Tuhan yang berteriak-teriak dalam kitab Mazmur itu, aku akan mendengar, aku akan menjawab, aku akan membentenginya, aku akan meluputkannya. Maka hal yang ketiga diajarkan kepada kita, seorang anak Tuhan harus meminta, harus mengandalkan, serta harus berharap hanya bagi Allah. Meminta sesuatu yang biasa bagi kita. Seorang anak meminta kepada orang tua itu biasa. Meskipun seorang orang tua tidak tahu ada apa di dalam isi hati anak ini. Teman meminta kepada sahabatnya yang lain, itu sesuatu yang biasa. Karena temannya tidak tahu apa jalan pikiran dari sahabatnya ketika dia meminta kepada temannya yang lain. Tetapi perhatikan, saya mau ingatkan kita untuk hal yang ketiga ini lebih lagi. Di hadapan Tuhan, ketika kita meminta, Allah tahu seperti apa sikap hati kita. Allah melihat seperti apa ketulusan hati kita. Dan ingat hal yang ketiga ini, Allah lebih mengerti jika dia percayakan sesuatu, jika dia izinkan sesuatu, kira-kira ke depan kita akan menjadi lebih setia atau meninggalkan Tuhan. Meminta berarti harus dengan ketulusan hati. Meminta harus dengan kejujuran hati. Meminta harus dengan kemurnian hati. Tidak asal meminta. Bayangkan betapa banyaknya permintaan kita yang tidak dikabulkan Tuhan. Ada apa dan mengapa demikian? Pasti Allah telah melihat sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita seringkali dengan teman-teman menjadi cemburu. Mengapa doanya dijawab Tuhan, aku belum dijawab Tuhan? Allah pasti lebih tahu. Jika orang yang dijawab ini, Tuhan tidak memberi, dia akan lari dan tinggalkan Tuhan. Tetapi kepada orang yang belum diberi, Allah tahu dia akan tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, mintalah kepada Tuhan. Bukan hanya dengan tutur bahasa dari mulut kita yang kita kumandangkan kepada Tuhan.
Sehingga doa itu sebetulnya bukan didasari dengan kecakapan dan kecerdasan seseorang untuk menaikkan doa kepada Allah. Itu penting, tetapi yang terutama, perhatikan seperti apa isi hatiku ketika meminta kepada Tuhan. Adakah yang aku minta itu untuk memuliakan Tuhan, atau yang aku minta untuk menyenangkan pikiran dan hidupku semata? Tetapi tetap kata firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberi. Penulis kitab Mazmur katakan, mintalah tetapi dengan ketulusan hati. Lalu yang kedua dalam bagian yang ketiga ini, mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Wah, ada banyak orang-orang yang kita bisa lihat kesaksian hidupnya tidak memberkati sesamanya sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita tidak menjadi kesaksian, bukan hanya bagi anak-anak Tuhan, bukan hanya bagi satu imannya, tetapi bagi banyak orang. Karena dia tidak hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak ada bedanya dia seorang pengikut Tuhan yang setia dengan orang yang hidup tidak mengikut Tuhan. Firman Tuhan katakan, minta kepada Allah, hidup mengandalkan Tuhan. Artinya saudara perhatikan, kekuatan kesehatan kita harus jaga dengan baik. Tetapi kekuatan dan kesehatan kita ketika beraktivitas, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini kekuatanku, ini kemampuanku, ini kecerdasanku. Hari ini, esok, lusa, kami mau beraktivitas. Sertai kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Jagai kami ya Tuhan. Tambahkan kekuatan kami ya Tuhan. Itulah seorang anak Tuhan yang berani mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sepanjang tahun ini, pastikan untuk tetap meminta kepada Tuhan dengan ketulusan, kejujuran, kemurnian hati. Supaya kalau Allah izinkan kita diberi, kita tidak sombong, kita tidak tinggalkan Tuhan, kita tidak melalaikan firman Tuhan. Yang kedua, pada bagian yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan. Artinya kita sehat, kita kuat, itu luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa, jika sehat dan kuat itu kita persembahkan bagi Tuhan. Kita katakan, Tuhan, sesungguhnya aku terbatas. Meskipun aku sehat dan aku kuat, aku sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau Allah yang maha kuasa, sanggup memampukan kami untuk melakukan bahkan yang kami tidak bisa kerjakan. Mengandalkan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, berharap hanya bagi Allah. Perlu kesabaran, perlu penundukan hati, perlu ketaatan, perlu kesetiaan untuk menanti pengharapan itu digenapi dalam kehidupan kita. Orang yang berharap tidak boleh merasa atau bersikap sekarang berharap, sebentar Tuhan jawab. Hari ini berharap, besok Tuhan jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan ketika kita berharap. Kita harus tetap merendahkan hati, menundukkan hati ketika kita berharap kepada Tuhan. Berharap itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh di luar batas dan kemampuan kita. Itu Allah yang kerjakan dalam hidup kita. Apakah Allah akan kerjakan atau tidak, itu bagiannya Tuhan. Tetapi ketika kita berharap, harus tetap rendah hati. Harus tetap kita ada di posisi yang membutuhkan jawaban dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, hiduplah mengandalkan Tuhan, berharaplah sungguh,
hanya kepada Tuhan. Nantikan jawaban Tuhan, penyertaan Tuhan yang pasti ya dan amin bagi anak-anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi perhatikan, kita harus berani mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya sungguh hanya bagi Allah, bukan kepada kekuatan dan kemampuan, bukan kepada orang di sekitar kita, serta menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup ini. Yang ketiga, seorang anak Tuhan akan menikmati pemeliharaan Tuhan jika dia meminta, jika dia mengandalkan Tuhan, jika dia berharap hanya kepada Tuhan. Percayalah, Allah pasti membuktikan janjinya bagi kita umatnya. Apakah saudara percaya? Amin. Amin. Apakah saudara percaya bahwa Allah pasti membuktikan janjinya? Amin. Tanamkan itu dalam hatimu. Jika Allah tidak mau menggenapi janjinya, tidak mungkin dia berjanji atas firman Tuhan. Tetapi Allah pasti menggenapi janjinya. Allah pasti membuktikan janjinya ya dan amin bagi anak-anak Tuhan. Tetapi tetaplah hidup setia di dalam Tuhan. Dengarkan nasihatnya dan lakukan dalam hidup kita. Dengarkan firman-Nya, baca firman-Nya, belajar lakukan firman-Nya dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti akan membuktikan janjinya ya dan amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pastikan sepanjang tahun ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Saya rindu kita akan nyanyikan kembali pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ini menjadi doa kita yang kita naikkan dalam pujian. Pastikan ketika katakan pujian ini, kita mau persembahkan hidup kita bagi Tuhan. Di awal tahun ini, kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan sulung bagi Tuhan. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Karena kau ragukan kasihku. Bersamamu Bapa, ku lewat
anugerah-Mu besar melimpah. Kita angkat pujian ini kornya, mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu Engkau melihat kami Tuhan, dalam sikap hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Perkenanan ya hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Dalam sikap doa katakan sekali lagi kornya pujian ini. Haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan ya Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, Engkau melihat kami semua. Sungguh kami berharap penyertaan-Mu yang ajaib di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang tahun ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang sanggup menggenapi apa yang menjadi doa dan kerinduan kami. Siang hari ini ya Tuhan, bersama keluarga besar Philadelphia, Hamba-Mu menaikkan doa syukur kami. Engkau membawa kami di hari pertama bulan ini, menikmati, merasakan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dan Engkau berjanji lagi akan menyertai kami sepanjang tahun ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan keluarga besar Philadelphia dalam tangan Tuhan. Jagai, lindungi Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib akan bersama-sama kami sepanjang tahun ini. Kalau hari ini kami mempersembahkan hari sulung sebagai persembahan kami bagi Allah. Kami datang dalam rumah-Mu, menaikkan pujian syukur kami, membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jagai, lindungi
hidup anak-anak Tuhan sepanjang tahun ini. Darah Kristus Yesus Tuhan yang ajaib menutup bungkus kami semua, mulai dari anak-anak, kaum muda remaja, sampai kepada orang tua lanjut usia. Kami hidup terpelihara dalam tangan-Mu. Berkati usaha pekerjaan yang Engkau percayakan kepada semua anak-anak Tuhan, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai pedagang yang berwira swasta, sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati segenap keluarga besar Philadelphia. Terima kasih Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini, hamba-Mu berdoa, Engkau juga menjaga, melindungi, menyertai mereka. Berkati mereka Tuhan. Izinkan mereka menikmati dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ingatkan supaya mereka juga tidak lupa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang tahun ini mampukan kami untuk jadi berkat, karena Engkau pasti memberkati kami. Mampukan kami untuk menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Terima kasih Bapa Surgawi. Dimanapun anak-anak Tuhan berada yang tidak sempat hadir dalam ibadah sukacita awal tahun ini, jaga lindungi mereka Tuhan. Sertai perjalanan mereka. Buat mereka menikmati anugerah-Mu yang melimpah itu. Terima kasih Tuhan. Sungguh di awal tahun ini, baik tubuh, jiwa dan roh kami persembahkan bagi Allah. Engkau sang pemiliknya dan Engkau berkuasa untuk menjagainya. Terima kasih Bapa. Berkati negeri kami tercinta, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami di negeri ini, mulai dari tingkat pusat, daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Terima kasih Tuhan. Berkati rakyat kami dimanapun kami berada, supaya hidup toleransi umat beragama dapat kami nikmati di tengah-tengah masyarakat kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita menyambut tahun ini, dimulai dari hari pertama sampai di penghujung tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.